Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ciara Najla Atanina Roni bersama rekan saya Badia Yunike Tambubon akan menjelaskan mengenai ide bisnis kami yaitu Pungut.id dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Digital Entrepreneurship. Untuk apa saja yang akan kami jelaskan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ide bisnis, SWOT analisis, lalu ketiga bisnis model canvas, dan yang terakhir yaitu mock-up bisnis. Yang pertama yaitu ide bisnis. Ide bisnis kami yaitu Pungut.id. Apa sih Pungut itu? Pungut merupakan suatu platform bisnis yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah pendapatan melalui sampah anorganik dan sampah medis. Ini didirikan atas kepedulian dan kekhawatiran kami atas peningkatan jumlah sampah setiap harinya. Melalui bisnis ini diharapkan nantinya masyarakat dapat memberikan sampah rumah tangganya untuk ditampung dan didaur ulang. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatan dari pungut.id ini yaitu yang pertama dapat menciptakan lapangan kerja, lalu belum adanya layanan serupa, efektif dan efisien, dapat mengurangi pemanasan global dan masalah lingkungan, lalu dapat meningkatkan kualitas hidup pemulung, dan yang terakhir dapat memecahkan banyak masalah dalam aspek lingkungan, kesehatan, pertumbuhan, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kelemahan eh, dari pungut.id ini yaitu yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah, khususnya sampah medis, lalu kurangnya mitra kerja di bidang tersebut, kurangnya modal, kurangnya informasi tentang pengelolaan sampah. Lalu untuk opportunities dari pungut.id ini yaitu yang pertama belum memiliki pesaing eh, yang memiliki ide bisnis yang sama, lalu banyak pemulung yang bisa dijadikan sumber daya manusia, dan yang terakhir membuka peluang pasar baru. Lalu ancaman dari pungut.id ini yang pertama tidak dapat diterima di masyarakat, sulit aksesibilitas untuk menjalankan usaha, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu minimnya pelaku usaha karena kurangnya kesadaran dan informasi tentang pengelolaan sampah. Pada berikutnya, terdapat bisnis model kanvas yang telah kami susun. Yang pertama, terdapat value proposition yang terdiri dari eco-friendly, user-friendly, memberikan edukasi tentang lingkungan beserta sampah, dan menyejahterakan para pemulung atau pungut sampah. Lalu selanjutnya ada customer segments. Pada customer segment, kami mengsegmentasi customer kami pada tiga bagian, yaitu perusahaan pengelola biji plastik, atau perusahaan pembuat botol, perusahaan pembuat pelapis kawat, dan perusahaan mainan anak. Lalu yang kedua, perusahaan di bidang peternakan, dan ketiga, para aktivis dan bisnis usaha eco-friendly. Hal ini kami buat karena output yang kami hasilkan berupa yang pertama adalah pakan, yang kedua, barang-barang yang eco-friendly, dan ketiga, peralatan-peralatan yang dapat dihasilkan dari biji plastik. Lalu yang ketiga ada customer relationship yang terdiri dari self-service, customer service, dan newsletter, serta social media. Keempat, channels yaitu mobile apps, website, social media, serta kolaborasi bersama event-event lingkungan. Pada key activities terdapat 4 kegiatan utama, yaitu pengumpulan sampah, pengolahan sampah, marketing, serta pencatatan laporan keuangan. Pada key resources, kami mengumpulkan sumber bahan usaha kami atau bisnis kami dari 4, yaitu pemulung, pabrik pengolahan sampah, website atau app, serta hak paten atau copyright. Lalu pada key partnership terdapat 6 bagian, yaitu Play Store atau App Store, aktivis, investor, pemulung atau pungut sampah, pengelola TPA, serta ahli lingkungan. Pada cost structure, kami menggunakan 3 biaya, yaitu biaya pemeliharaan alat pengolahan sampah, biaya gaji karyawan, biaya promosi, serta biaya pemasangan iklan.
Lalu pada revenue streams, kami menghasilkan pendapatan dari 3 bagian, yaitu penjualan hasil produksi bioplastik, penjualan hasil produksi pakan ternak, dan penjualan produk-produk eco-friendly. Pada berikutnya terdapat mockup bisnis yang telah kami buat. Ini merupakan halaman pertama ketika kita membuka aplikasi Pogo.id. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mengklik tombol Get Started. Pada halaman ini terlihat jelas bahwa sampah yang dapat kita tukarkan adalah sampah organik dan juga sampah anorganik. Lalu pada halaman ini terdapat penjelasan bahwa setiap sampah yang kita tukarkan akan menghasilkan saldo ataupun uang. Lalu kita dapat mengklik tombol Get Started. Pada halaman berikutnya terdapat pilihan untuk melakukan login atau membuat akun baru. Bila kita belum memiliki akun atau tidak menginginkan login melalui Gmail, kita bisa untuk mengklik Create an Account. Pada halaman ini, kita diharuskan untuk mengisi alamat email, nomor telepon untuk verifikasi, dan juga password untuk account pada pungut.id. Lalu kita bisa mengklik tombol Sign Up. Pada aplikasi pungut.id terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, halaman rumah, halaman akun, halaman barang yang telah difavoritkan, dan yang keempat adalah halaman pembelian. Pada halaman rumah, itu terdapat pilihan kita akan melakukan penukaran sampah organik atau anorganik. Lalu pada halaman akun, terdapat beberapa informasi terkait akun kita. Lalu pada halaman favorit terdapat barang-barang yang telah kita sematkan atau kita favoritkan, sehingga ini memudahkan para pengguna untuk mencari barang yang telah mereka sematkan. Lalu pada halaman terakhir atau halaman pembelanjaan terdapat informasi seperti saldo, lalu barang-barang yang ingin kita beli. Telah sampailah kami di penghujung presentasi kami. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.